Morgan sempat menyebut angka ini bisa disentuh di pertengahan tahun 2026. Dan ternyata Januari belum selesai angka ini sudah tersentuh. Tapi di sisi lain kita tahu harga emas terus naik, artinya permintaan juga melonjak, demand tinggi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, bagaimana Bapak melihat peluang ini bisa menjadi potensi untuk Indonesia, tentunya juga bagaimana Indonesia bisa menarik investasi di sektor emas ini. Silahkan Pak Rizwan. Terima kasih Mbak. Jadi memang sesuai yang tadi disampaikan memang harga emasnya dari akhir tahun lalu sampai bulan Januari ini juga sudah meningkat cukup pesat melonjak. Jadi memang ini perlu dimanfaat juga oleh pemerintah untuk menyusun semacam strategi. Jadi Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pemain kunci di rantai pasok global. Jadi apabila dilihat tren permintaan global, pemanfaatan emas yang kami susun dalam peta jalan atau roadmap memang masih banyak berkutat di industri perhiasan dan juga logam mulia. Jadi memang untuk tujuan akhirnya memang banyak kami menyusun di dalam roadmap itu untuk industri semikonduktor, tapi memang di pasar saat ini memang masih sebatas hanya untuk instrumen investasi dan juga saving. Nah, jadi kini kita perlu dorongan untuk hilirisasi di komoditas emas. Beberapa kebijakan yang telah disusun diantaranya roadmap tersebut, lalu harapannya dapat prioritas hilirisasi seperti anode slime, door bullion, perhiasan, PCB dan juga industri semiconductor. Nah, jadi berdasarkan roadmap yang telah kami susun sampai 2040, permintaan emas global mencapai sekitar 3.900 ton emas. Jadi beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong hilirisasi tersebut, diantaranya mungkin seperti disinsentif bea keluar. Jadi harapannya itu bisa menekan ekspor bahan mentah atau setengah jadi agar dapat ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri. Jadi itu bisa menjadi investasi smelter, jadi biaya ekspor bisa menjadi jauh lebih mahal juga dibandingkan dengan memprosesnya di dalam negeri. Pengembangan inovasi finansial juga melalui peluncuran bank-bank bullion itu dapat menjadi terobosan juga di sektor perbankan untuk melayani transaksi logam mulia, emas, jadi dapat bergulir di dalam negeri hasil-hasil produksinya itu. Jadi sebagai aset liquid dibandingkan dengan disimpan di luar negeri seperti Singapura atau London. Lalu beberapa upaya pemerintah lainnya adalah pencepatan proyek strategis nasional yang khususnya yang mungkin bisa disinergikan dengan pembiayaan dari Danantara yang berfokus pada refinery seperti di Gresik dan juga mungkin di Sulawesi untuk proyek-proyek di sektor komoditi emas. Lalu juga mungkin seperti yang ada di Freeport terkait dengan peningkatan saham melalui penambahan kepemilikan saham di perusahaan Freeport untuk memastikan kendali untuk hilirisasi di emas di masa depan. Mungkin itu. Tapi kalau kita berbicara tentang minat Pak, saya ingin tahu sebenarnya minat investor untuk bisa menanamkan modalnya terkait produksi emas ini di Indonesia masih cukup tinggi atau enggak? Karena kalau tadi Bapak lihat data menunjukkan permintaan global 3 ribuan lebih, tapi produksi tahunan kita sebenarnya masih 100 ton saja Pak. Jadi itu belum memenuhi 10% permintaan global. Nah, apakah Indonesia masih menjadi pasar yang menarik untuk investor masuk Pak di saat ada negara-negara lain yang hasilnya lebih besar? Ya, memang masih cukup potensial ya, investasi yang masuk. Memang beberapa kebijakan yang mendorong ke arah tersebut perlu diharmonisasikan dengan beberapa stakeholder terkait, seperti untuk mengatasi mismatch spesifikasi untuk kadar atau kebutuhan yang ada di dalam negeri. Misalnya untuk yang door bullion itu jadi bisa diproses di dalam negeri, lalu juga hilirisasi itu bisa mengurangi defisit perdagangan. Jadi kalau di tahun lalu sendiri investasi yang di sektor emas itu kami catatkan sekitar mungkin ini enggak terlalu besar 2,7 triliun dari 119 proyek. Ini enggak hanya di sektor smelternya tapi juga industri mungkin
di perhiasan dan juga di industri PCB. Nah itu yang mungkin kita uh, dorong bisa dipercepat lebih lebih meningkat lagi. Karena memang ada kebutuhan di industri perhiasan, lalu untuk peningkatan kapasitas refinery dan juga meningkatkan cadangan devisa, mungkin seperti itu. Berarti memang masih ke Pak Rizwan. Pak Rizwan, kalau misalkan kita berbicara hilirisasi, biasanya konotasinya tuh pasti ke batubara, nikel. Nah, kami ingin tahu kalau fokusnya pemerintah sendiri untuk menarik investasi, menanamkan modalnya di sektor emas ini seperti apa? Silakan. Jadi memang untuk hilirisasi di komoditas emas ini, jadi pemerintah memberikan semacam karpet merah bagi investor yang mau masuk di sektor ini. Jadi beberapa strategi yang digunakan antara lain insentif pajak dalam hal ini positif dan disinsentif ekspor, semacam memaksa kepada industri untuk memastikan industri pengolahan bisa berkembang di dalam negeri. Nah untuk rincian insentif itu yang diberikan atau ditawarkan antara lain insentif fiskal seperti tax holiday, pengurangan pajak penghasilan bagi investor yang membangun smelter, pemurnian emas yang nilainya cukup besar biasanya di atas 500 miliar. Lalu ada tax allowance juga, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun untuk yang di luar tax holiday, tapi tetap masuk ke dalam kategori industri pionir. Lalu ada juga insentif lainnya seperti pembebasan PPN transaksi emas berdasarkan PMK 52 tahun 2025, transaksi emas batangan ini maupun perhiasan tertentu mendapatkan fasilitas pajak jika dilakukan melalui ekosistem bullion bank untuk menurunkan biaya modal perhiasan. Lalu untuk smelter juga kami memberikan pembebasan biaya masuk untuk mesin. Dalam hal ini pembangunan pabrik smelter mendapatkan fasilitas master lease, pembebasan biaya masuk impor mesin, bahan baku, peralatan untuk keperluan pembangunan industri tersebut. Lalu untuk yang non fiskalnya kepada investor kami juga memberikan perizinan melalui OSS Online Single Submission berbasis risiko yang lebih cepat dan transparan sesuai dengan PP 28 2025, lalu layanan end to end, pendampingan khusus dari Satgas BKPM untuk investor-investor baik yang memiliki kendala di sisi lahan, di regulasi maupun perizinan di daerah. Lalu juga kami juga mendukung penyediaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang memang sudah dilengkapi infrastruktur listrik, gas untuk smelter tersebut. Jadi ini memang waktu yang atau momentum yang cukup pas bagi investor untuk masuk ke Indonesia karena pemerintah sangat mendukung hilirisasi di sektor komoditas emas ini melalui insentif pajak tadi dan juga untuk memastikan bahwa bahan baku itu yang tadi emas dari tambang bisa disediakan untuk industri tersebut melalui mekanisme-mekanisme tadi yang seperti bea keluar dan insentif terkait lainnya. Itu.